Itu shalom Bapak Ibu dan semua juga saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran keempat dari sesi pelajaran SPK Pemenang dengan tema Saya Pengikut Kristus. Hari ini kita akan bahas apa sih langkah selanjutnya yang akan kita lakukan sebagai orang percaya setelah kita terima keselamatan. Setelah kita punya janji bahwa kita punya hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah, bahkan kita udah dikasih visi dan misi untuk terus menjadi garam dan juga terang dunia pastinya. Pertanyaannya, apakah kita sudah praktek menjadi terang dan garam selama seminggu ini? Saya percaya kita semua sudah mempraktekkan itu, sehingga kita bisa lanjut ke dalam pelajaran yang keempat, Saya Pengikut Kristus ini. Kalau dulunya kita dalam masih hidup berdosa, setelah kita terima Tuhan, setelah kita menerima juga Yesus Kristus sebagai Tuhan dan itu juru selamatnya kita dipindahkan dari kerajaan gelap atau dari kerajaan dosa atau dari dunia kepada kerajaan Allah. Nah, apa yang akan kita lakukan setelah kita di dalam itu kerajaan Allah? Apakah dengan kita sudah terima Tuhan saja, kita sudah mengaku dengan mulut, kita percaya dalam hati, kemudian kita sudah diselamatkan? Cukup itu aja? Saya akan berikan satu ilustrasi. Kita sebagai orang Indonesia, kita pasti ikut berdasarkan kalau mau hidupnya nyaman ya Bapak Ibu ya. Mau aman tentram, kita mesti ikutin aturan-aturan yang ada di Indonesia. Mungkin sebagian daripada kita mungkin sudah ada yang pergi ke Singapura Bapak Ibu. Cara hidup, gaya hidup yang saat kita di Singapura dengan di Indonesia itu berbeda banget. Contohnya begini Bapak Ibu, saat kalau kita di Indonesia kita boleh menyeberang sembarangan, boleh buang sampah sembarangan, tidak apa-apa kan. Tapi kalau kita udah masuk ke dalam negara Singapura, kita pasti kalau tidak mau kena denda puluhan dolar, kalau nggak salah mungkin puluhan ribu harusnya ya, kita pasti tidak akan berani sembarangan menyeberang jalan. Atau kita tidak akan berani sembarangan membuang sampah. Kenapa? Karena memang peraturan di sana, aturan yang mesti ditaatin di Singapura sekalipun adalah tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau kita bersikeras mau pakai gaya hidup kita yang di Indonesia saat kita di Singapura dan kita juga untuk sembarangan buat seperti buang sampah atau juga menyeberang, dipastikan Bapak Ibu, kita pasti akan kena denda nantinya setelah itu. Sama dengan kehidupan kita dulu. Saat kita masih belum mengenal kebenaran, saat kita masih belum diselamatkan, saat kita belum kenal dengan Tuhan, saat kita masih dalam kerajaan kegelapan, dengan sekarang setelah buat Bapak Ibu dan saya sudah menerima anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus, kita sekarang udah dipindahkan ke dalam kerajaan Allah Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara hidup di dalam kerajaan Allah setelah kita udah terima Tuhan? Ini hal yang kita akan sama-sama pelajari pada hari ini dan kita akan sama-sama praktekkan. Saya akan coba bagikan sedikit pengalaman dan tips-tips bagaimana supaya kita bisa menjalani semua itu Bapak Ibu. Nah, kerajaan Allah itu apa sih? Itu kerajaan Allah, untuk kerajaan Allah adalah sebuah gaya hidup di mana kita hidupnya diperintah oleh Kristus melalui ketaatan setiap hari Bapak Ibu. Kerajaan Allah itu berbicara gaya hidup. Apa sih gaya hidup? Itu gaya hidup itu ceritanya seperti cara kita hidup, cara kita memandang lifestyle, ataupun itu bagaimana cara kita melihat sesuatu. Apa hobi kita, apa minat kita. Ada yang bilang itu gaya hidup itu ada yang hedon, jadi dia suka banget untuk seperti belanja untuk sesuatu yang apa tidak terlalu penting. Itu termasuk gaya hidup Bapak Ibu. Dan mungkin dulunya saat kita belum terima Kristus, mungkin gaya hidup kita ini orang yang mudah marah. Kalau kita suka kompromi dengan dosa, saat kita udah terima Tuhan, bagaimana gaya hidupnya? Ini yang hari ini kita akan belajar. Kerajaan Allah berbicara mengenai gaya hidup. Dan kita akan belajar bagaimana untuk juga gaya hidupnya. Itu mari kita sama-sama lihat di buku pelajaran kita di halaman ke-30. Di Matius 4 ayat buat untuk 17 itu ada juga menceritakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hari ini kalau kita sadari
gaya hidup kita, cara hidup kita yang lama itu salah atau tidak sesuai, itu buat kita itu menjadi terpuruk, jatuh, itu tidak diberkati. Hari-hari ini langkah yang kita harus lakukan adalah bertobatlah. Bertobatlah, dan sebab kerajaan Allah itu sudah dekat, Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa kita bertobat dari situ sebenarnya, Bapak Ibu? Nah, mungkin kalau hari-hari ini itu gaya hidup kita diperintah oleh keinginan diri sendiri. Atau mungkin kita sering egois, kita semua hitung-hitungannya adalah dengan uang. Kita ini orang sangat materialistis ya kan. Kalau mau melakukan apapun itu hitungannya dengan uang dan sebagainya. Atau kita selalu berpikir untungnya bagi saya itu apa. Itu gaya hidup lama, Bapak Ibu. Itu bukan gaya hidup dalam kerajaan Allah. Memang sebenarnya itu sangat manusiawi ya. Kalau memang kita mikirin kalau saya lakukan sesuatu untung bagi saya atau apa, itu manusiawi, Bapak Ibu. Tapi itu mari sama-sama kita buka di 1 Yohanes pasal di 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Ini biar saya bacakan juga. 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta kanggong hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap, Bapak Ibu. Kalau kita tetap hidup dengan gaya hidup kita yang lama, firman Tuhan berkata dunia ini sedang lenyap beserta dengan segala keinginan. Artinya kita akan binasa. Saya percaya kita tidak ingin seperti itu. Makanya kita mulai hari ini kita mau bertobat, dan kita akan belajar bagaimana sebenarnya gaya hidup yang benar, yang seharusnya di dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu. Nah, caranya sangat sederhana, Bapak Ibu. Cuman satu ayat yang menjadi ayat kunci supaya kita bisa hidup bertobat dari gaya hidup lama ke gaya hidup yang baru di dalam kerajaan Allah. Mari kita sama-sama baca di Matius 4 ayat 19, Bapak Ibu. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ikutlah aku, penjala manusia. Cara untuk hidup sesuai dengan gaya hidup, sesuai dengan aturan di dalam kerajaan Allah cuma dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ikut Yesus, yang kedua adalah menjadi penjala manusia. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengikut Yesus? Yang pertama adalah ikutilah pribadi dan ajarannya, Bapak Ibu. Di Matius 11 ayat 28 sampai 30 sudah tertulis di buku. "Marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Langkah pertama yang kita harus lakukan saat kita mau mengikut Yesus adalah kita harus berani mau untuk memikul kuk yang Tuhan akan berikan bagi kita. Seperti apa sih kuk itu? Kalau emang kita sering tahu, kalau kita sering lihat ada seperti orang-orang yang pergi buat untuk juga membajak ya dan sebagainya, biasanya kan ada kerbau atau sapi. Biasanya itu yang membajak itu bukan satu sapi, tapi biasanya ada dua sapi biasa, Bapak Ibu. Dan di antara mereka itu biasa ditaruh satu buah palang kayu. Itu namanya kuk, Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau kita mau ikut Tuhan sebenarnya gampang. Mungkin ada yang tanya, bagaimana itu cara saya untuk supaya saya bisa ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya sudah mau bertobat dari gaya hidup saya yang lama. Buat untuk hari-hari ini itu saya mau hidup dalam kerajaan Allah. Caranya gampang banget sebenarnya. Pikul kuk yang sama yang diberikan Tuhan. Artinya apa? Kok saya ikut Tuhan, kok saya harus itu mikul beban? Apakah berat? Enggak. Firman Tuhan berkata bebanku pun ringan dan enak, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya memikul kuk itu bukan menambah beban kepada kita untuk susah-susah payah ikut Tuhan. Bukan seperti itu. Kalau kita melihat orang sapi-sapi yang
pergi buat untuk membajak, pasti ada dua, yang satu sapi senior, yang satu sapi junior. Biasanya seperti itu Bapak Ibu, ya kan? Sapi juniornya itu tidak ngapa-ngapain sebenarnya. Dia cuma ngikut jalan, dia cuma ngikut jalan bersama-sama si sapi senior. Semuanya tergantung pada si sapi senior. Kalau si sapi seniornya mau ke kanan, pasti sapi juniornya akan ikut ke kanan. Atau dia mau ke kiri atau maju berhenti. Kalau si sapi junior ini tidak mau ikut, tidak mau tidak mau bareng-bareng berjalan bersama dengan sapi senior, meskipun mereka sudah dipasangin satu kuk yang sama, sapi junior itu pasti menderita. Sakitnya masih luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Sapi senior pasti lebih kuat. Sapi seniornya maunya diam. Sapi juniornya yang masih lemah-lemah ini maunya lari. Dia pasti ketahan, sakit Bapak Ibu. Tidak mungkin bisa lari. Pingin lari pun gak mungkin lari. Kalau dipaksain lari, sakit dia menderita. Kalau si sapi seniornya itu lagi bilang, mari kita belok kanan. Mungkin dengan bahasa sapi kali ya, belok kanan gitu ya. Gitu. Tapi si sapi junior ini auban ya kan, atau bandel. Dia mau yang enggak, saya maunya terus di sini. Pasti dia akan keseret. Kenapa? Sapi senior ini lebih kuat. Dan kalau dia keseret, pasti sapi junior ini sakit, menderita. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kekristenan kita saat kita mau mengikut Tuhan Yesuslah sapi senior itu. Dia yang memerintah dalam hidupnya kita sekarang ini. Kalau dulu yang memerintah adalah ego, keinginan diri sendiri, hari ini setelah kita hidup dalam kerajaan Allah, yang memerintah itu harusnya Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Saat Tuhan Yesus yang memerintah, Tuhan Yesus suruhnya adalah memberi. Kalau kita nggak mau memberi, kita pasti menderita. Perasaan kita pasti nggak tenang. Kalau seperti itu Tuhan Yesus bilang, ayo melayani, ayo pergi besuk, ayo ikut pelajaran SPK seperti saat ini. Keinginan dagingnya kita pasti menolak sebenarnya. Lebih enak nonton tidur hari-hari ini ya kan. Lebih enak main game, atau bagi yang sudah punya bisnis, lebih enak gue pakai waktu 1 jam ini hanya untuk bikin usaha, bikin bisnis, pasti lebih lancar. Tapi itu tidak mungkin terjadi Bapak Ibu. Saat kita bilang kita mau hidup dalam kerajaan Allah, kita harus ikut apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya kita. Itulah artinya memikul kuk. Jadi perkara mengikut Tuhan itu sebenarnya nggak susah, ikutin aja. Apa yang mesti diikutin? Ada ajaran-ajaran Kristus, ada pribadi-pribadinya Kristus. Lukas 9 ayat 23 itu berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, mau mengikut Tuhan, bukan saya Bapak Ibu ya, ia harus menyangkal dirinya, harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, atau mengikut Yesus artinya. Artinya ikut Tuhan itu ada banyak pola pikir, cara hidup, gaya hidup yang dulunya yang kita lakukan, hari kita harus sangkal semua itu. Kenapa? Karena gaya hidup yang lama itu membawa kita hidup di dalam dosa. Itu bawa kita menjauh daripada kasih karunia Tuhan. Kalau nggak mau berubah, nggak mau bertobat, ya binasa. Siap-siap terima neraka. Kita kan nggak mau. Kita mau hidup di dalam surga, artinya gaya hidup kita mesti berubah. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita mesti sangkal dirinya kita. Mesti pikul salib. Apa itu? Inilah yang kita akan lakukan setiap harinya. Prakteknya sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Ya kan, kalau kita lihat di sini ada 3 langkah menjadi murid Kristus. Yang pertama ada berjalan bersama Kristus. Yang berjalan bersama Kristus. Sapi muda kita berjalan bersama sapi senior. Kita tinggal ikutin berjalan bersama Kristus. Tidak susah kok kalau mau berjalan. Karena yang mimpin bukan kita. Gitu ya Bapak ya. Kemudian belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus. Kata murid di dalam bahasa Yunani adalah matetes, yang artinya pengikut yang terus-menerus ikut kemanapun gurunya pergi dan jadi pemagang. Jadi melihat apa yang gurunya lakukan, ikut kemana dia pergi, itulah artinya kita murid. Saya pengikut Kristus, artinya saya muridnya Kristus. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu kalau kita mau menjadi muridnya Kristus? Sederhana, praktek sangkal diri, pikul salib, dan selalu ikut Yesus. Kok susah ya? Enggak Bapak Ibu, itu kita singkat dalam 3B. Yang pertama adalah yang pertama, belajar berjalan bersama Kristus. Nah,
Berjalan bersama Kristus mungkin susah dibayangkan ya. Artinya bagaimana? Tipsnya, prakteknya sederhananya cuman berdoa saja. Artinya berjalan bersama Kristus artinya kita berdoa. Berdoa kan ngobrol kan? Jadi kalau kita berjalan dengan satu orang, mungkin anakmu, istrimu, pacarmu, masa kita nggak ngobrolan sama sekali? Itu namanya bukan berjalan. Itu artinya bermusuhan bersama. Kira-kira begitu. Jadi saat kita berjalan pasti ada hubungan, ada komunikasi. Dan cara kita membina hubungan dengan Tuhan adalah juga komunikasi. Komunikasi melalui apa? Doa, Bapak Ibu. Sederhana. Jadi cara pertama mau ikut Tuhan bagaimana? Berdoa. Dulunya, nah ini makanya saya bilang harus sangkal diri. Harus sangkal diri. Dulunya emang waktu pas kita belum kenal Tuhan, bangun pagi emang mau doa. Nggak mau, itu pasti maunya langsung tidur, Bapak Ibu ya kan? Atau mau tidur lebih lama dan sebagainya. Kalau malam mau tidur doa enggak? Nah, enggak juga. Nah, sangkal diri yang pertama adalah berjalan bersama Tuhan adalah sangkal dirinya supaya mau tetap ngobrol dengan Tuhan, mau setiap tanya-tanyaan dengan Tuhan. Saudara sepupu kita di agama seberang biasanya berdoanya sehari berapa kali Bapak Ibu? 5 ya Bapak Ibu ya. Mungkin pernah hitung nggak sehari sebenarnya kita berdoa itu berapa kali? Mungkin dia bilang, ih banyak banget 5 kali. Saya mau katakan orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus doanya jauh lebih banyak. Cilaka dong, enggak Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bantu berhitung ya kan. Biasanya bangun pagi yang harus dilatih hari-hari setelah kenal Tuhan Yesus ya. Gaya hidup yang pertama adalah gaya hidup berdoa Bapak Ibu ya. Ini harus. Bagaimana cara prakteknya? Pertama, bangun doa pagi. Mau satu kalimat, mau doa Bapa kami atau mau doa apa bebas Bapak Ibu. Itu nanti seiring dengan waktu nanti Bapak Ibu. Yang pertama itu doa pagi. Makan doa dong. Berarti sarapan pagi. Makan siang, makan malam, sebelum tidur. 5 kali kan? Berarti sama dong dengan agama seberang. Saya mau katakan enggak. Karena sebenarnya praktek doa, praktek ngobrol dengan Tuhan itu bisa dilakukan lebih daripada 5 kali. Setiap saat. Saat kita lagi jalan, saat kita mau lagi ada tender, itu lagi mau cari kerjaan atau lagi ada seperti peluang bisnis, itu lagi mau ber-PDKT dengan cewek mungkin bagi setiap itu teman-teman muda. Kita doa kok sebenarnya. Harus berdoa. Kita harus ngobrol kita harus nanya kepada pemerintah dalam hidupnya kita sekarang, Tuhan Yesus Kristus. Saat engkau terima Tuhan Yesus Kristus, engkau punya surga Bapak Ibu. Kita punya surga, tapi surga hanya terjadi saat engkau membiarkan Tuhan memerintah di dalam hidupmu. Jadi apapun sekarang, gaya hidup yang berubah adalah apapun yang mau dikerjakan tanya Tuhan. Itulah gaya hidup yang pertama. Butuh sangkal diri ya, karena biasa pasti gak suka Bapak Ibu ya. Itulah langkah pertama, B yang pertama, berjalan bersama Kristus. B yang kedua adalah belajar dari Kristus. Bagaimana prakteknya? Tipsnya sederhana Bapak Ibu. Setelah kita berdoa, belajar dari Kristus, ada Kristus gimana ngajarin kita? Itu apakah kita cukup dengan setiap kali ikut ibadah, itu dengar khotbah? Bukan itu. Itu baik, tapi belajar dari Kristus adalah pewahyuan pribadi, adalah pembelajaran pribadi sebenarnya Bapak Ibu. Artinya bagaimana? Kristus sekarang nggak ada, bagaimana belajarnya? Firman-Nya ada. Belajar dari Kristus artinya belajar dari firman-Nya, dari Alkitab. Hari ini begitu banyak yang sudah, mau Alkitab elektronik lah atau Alkitab buku, bebas Bapak Ibu. Dan untuk merenungkan firman Tuhan, itu juga butuh penyangkalan diri Bapak Ibu. Mengapa? Itu karena biasanya sehabis bangun tidur, apa yang pertama kali kita lihat? Kalau orang yang sudah mulai dewasa biasanya pergi cari koran, cari kopi. Itu adalah hal yang paling pagi. Atau kalau sebagai anak muda, kalau emang bangun pagi, pertama kali yang dicari adalah HP. Langsung buka Instagram, lihat cek status, balas WA, ya kan? Kemudian, salah nggak salah, tapi itu bukan gaya hidup yang Tuhan mau. Itu saya mau cerita, apa yang bisa kita lakukan setiap harinya. Ini yang saya lakukan tiap hari sebenarnya Bapak Ibu. Saya coba sangkal diri saya dengan juga cara yang seperti ini. Setiap kali saya mau tidur, saya pasti bikin airplane mode di handphone saya. Sehingga
sehingga semua teks atau apapun tidak akan masuk sampai besok pagi. Saya tahu kalau ada banyak seperti notif di handphone dan sebagainya, saya pasti akan buka gitu. Tapi karena saya bikin airplane mode, semua itu tidak ada Bapak Ibu. Besok paginya saat saya bangun dengan alarm yang dari handphone itu juga, ya kan, saya tidak akan terganggu dengan semua notif yang masuk. Kalau kita nggak bikin begitu, pasti saat lagi mau doa bentar, lagi mau merenungkan firman, tiba-tiba ada yang penting. Semua itu pasti banyak yang penting Bapak Ibu. Kalau sekali udah buka HP saya pasti tidak akan mungkin bisa berhenti. Kenapa? Karena semua itu penting Bapak Ibu. Tapi hari ini gaya hidup yang barunya kita adalah menomorsatukan Tuhan. Belajar, itu butuh penyangkalan diri Bapak Ibu. Jadinya ya kan, inilah yang saya lakukan ya kan. Sehingga saat bangun paginya pun saya tidak lihat ada notif. Meskipun ada notif itu tidak mengganggu saya saat saya merenungkan firman Tuhan, entah itu lewat daripada juga renungan secara online atau dari buku-buku renang lainnya. Sehingga tidak terganggu, tidak tiba-tiba tuing, nggak ada Bapak Ibu. Sehingga minimal bisa lebih fokus Bapak Ibu. Sehingga dengan begitu tidak terganggu. Nah, merenungkan firman Tuhan ini bagaimana? Kita di Aba Love kita sudah punya buku build yang setiap bulannya dibagikan. Hari-hari kita juga bisa akses secara online, itu bisa di-download di Android Store nantinya dengan Aba Love Build saja, ya kan? Di sana sudah diajarkan ada 4M cara untuk merenungkan firman Tuhan. Kan kita hari ini banyak baca firman Tuhan dan kita nggak ngerti Bapak Ibu. Aduh, ini apa. Tenang. Cukup download aplikasinya Aba Love Build, ya kan? Atau cukup ambil majalah Build. Itu tinggal kita praktekkan sendiri. Karena kenapa? Di sana sudah ada 4M untuk membantu kita yang masih pemula, yang baru kenal Tuhan untuk bisa merenungkan firman Tuhan dan tidak buat kita bingung. 4M itu apa? M yang pertama adalah membaca. Untuk M yang kedua merenungkan, mempraktekkan dan membagikan. Nanti di sana akan ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, ya kan? Yang akan memancing kita untuk bisa lebih mengeksplorasi, lebih menggali lebih dalam mengenai firman Tuhan itu, sehingga tidak usah khawatir nanti Bapak Ibu. Kalau kita selama ini bingung baca Alkitab, saya sangat menyarankan bacalah di Aba Love Build. Dengan panduan dari buku Aba Love Build itu Bapak Ibu, kita akan diajari, ada ayatnya yang sudah akan kita baca, dipancing untuk merenungkan dengan ada pertanyaan-pertanyaan dan ada kesimpulannya juga nanti Bapak Ibu. Dan setelah kita merenungkan itu, saya sangat menyarankan kita untuk belajar membagikan, mempraktekkannya dan membagikannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saat kita belajar untuk membagikan, even cuma satu kalimat, Tuhan, saya belajar hari ini tentang tidak egois. Cuman bagikan itu ke anggota komsel, ke supervisor, ke juga pembina SP kamu atau ke teman-temanmu, engkau akan terus bisa mengalir. Laut mati disebut laut mati karena cuma nampung air. Dan akhirnya di laut mati itu tidak ada kehidupan. Ikan-ikan semua mati. Kenapa? Karena kadar garamnya tinggi. Kadar garamnya. Karena kenapa? Karena tugasnya cuma menampung air hujan. Dia tidak membagikan. Laut pada umumnya biasanya setelah menampung air hujan, dia menyalurkan ke sungai, ke danau, dan sebagainya. Sehingga laut itu punya kehidupan. Kekristenan kita juga sama. Belajar untuk, meskipun satu kalimat, share aja. Kita lihat semua orang yang mau berbagi, pasti kehidupan rohaninya pasti jauh lebih bagus. Pasti jauh lebih dekat dengan Tuhan. Tapi ingat, praktek. Mempraktekkan itu yang ketiga. Ya. Oke, nah setelah itu, secara otomatis saat kita udah berdoa, praktek doa dan praktek merenungkan firman Tuhan setiap hari, otomatis B yang ketiga itu terjadi. Berubah serupa Kristus. Berubah seperti Kristus atau serupa Kristus ini adalah hasil otomatis yang terjadi saat kita udah praktek sangkal diri mau doa tiap hari, mau coba renungkan firman Tuhan tiap hari. Otomatis pasti kita yang dulunya mudah marah tidak mudah marah. Kenapa? Karena diisi firman Tuhan berbicara. Dulunya kita egois, jadinya tidak terlalu egois lagi hari-hari ini. Atau emang juga dulunya kita suka dengan hal-hal yang berbau dengan percabulan, hawa nafsu. Kan tidak mungkin kalau kita berhawa nafsuan sambil kita baca Alkitab, sambil kita berdoa, nggak mungkin Bapak Ibu kan. Bapak Ibu teman-teman, tidak mungkin terjadi. Makanya itu otomatis terjadi. Nah, tapi kita harus membuat checklist. Hari ini bagaimana gaya hidup lama
daripada Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu tahu itu bukan satu gaya hidup yang baik, entah pemarah, egois, suka hal cabul, suka bohong, masih judi, rokok dan sebagainya. Gaya hidup apa itu? Tuliskan di bukunya, tuliskan aja, sehingga nanti itulah yang didoakan, firman dengan terus mengalir, terus merenungkan firman, otomatis nanti orang-orang, istrimu, anakmu, keluargamu pasti akan, kok sekarang buat papa sudah lebih tidak mudah marah lagi ya. Itu saat itu nanti buat untuk Bapak Ibu coba checklist. Itu otomatis akan terjadi Bapak Ibu. Berubah seperti Kristus. Luar biasa. Jadi ikut dengan Tuhan adalah ikut dengan 3B ini. Kemudian yang kedua adalah mengikut misinya Yesus. Saya percaya hari ini kita semua sudah bersyukur kalau kita kenal Tuhan, hidup kita diubahkan, hidup kita diberkati. Kita sudah disembuhkan, mungkin hari ini kita udah peroleh juga damai sejahtera, atau mungkin kita sudah mendapat begitu banyak berkat. Apakah Bapak Ibu, teman-teman muda masih egois, masih memiliki gaya hidup egois sampai sekarang? Kalau Bapak Ibu sudah diberkati, tidak mau menjadi berkat bagi yang lain? Saya percaya kita hari ini kita mau jadi berkat dengan orang lain. Caranya bagaimana? Ikut dengan misinya Yesus. Misi Yesus datang ke dunia juga cuma satu. Untuk menjadi pemenang jiwa-jiwa, penjala manusia. Hari ini jangan berhenti saat kita udah dipulihkan Bapak Ibu. Tidak mungkin pulih cuma dalam waktu singkat. Semua ini proses. Sambil pulih sedikit, cari jiwa, cari jiwa, cari jiwa. Berdoa buat mereka. Biarkan Tuhan juga jamah kehidupannya mereka. Sama seperti Tuhan jamah kehidupan buat untuk juga Bapak Ibu Saudara seperti saat ini. Ajak mereka ke SPK. Di tempat itu minggu-minggu berikutnya, ajak mereka sehingga mereka sama-sama dipulihkan seperti Bapak Ibu, dan itu Bapak Ibu tangkap misi dan visinya Tuhan juga. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari-hari ini adalah kekristenan itu bukan berbicara kita datang ibadah, itu kita sebagai anak Kristen, atau status atau keren-kerenan. Kekristenan itu berbicara gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup artinya setiap hari, Bapak Ibu. Setiap hari berjalan, merenungkan Tuhan, berdoa, praktek merenungkan firman, cari jiwa-jiwa setiap hari. Setiap hari, setiap hari. Bagaimana itu komitmen Bapak Ibu dan semua yang juga menyaksikan hari-hari ini. Ini apakah sudah siap menjadi juga murid Yesus? Bila iya, jawabannya, mari praktekkan di dalam seminggu ini. Dan sampai jumpa di pelajaran minggu depan untuk di pelajaran berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itu mari kita berdoa. Syukur untuk semua apa yang sudah Engkau berikan pada kami Tuhan. Hari ini kami sungguh tahu kalau kehidupan kami sudah dimenangkan, sudah hidup dalam kerajaan Allah. Tuhan ajar kami bisa punya gaya hidup kerajaan Allah dalam hidupnya kami. Kami bisa terus berdoa setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan memenangkan jiwa-jiwa saat kami berubah makin hari makin serupa dengan Engkau. Bukan karena kuat dan hebat kami yang itu, tapi karena semata-mata anugerah dan perkenan Tuhan dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami bisa praktek dalam kehidupan kami dalam seminggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.